Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, salah satu dosen tetap program Studi Manajemen Universitas Hasan Muara Enim. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya sebagai bentuk data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini. Saya mendapat kepercayaan mengampu mata kuliah wajib, yaitu Studi Kelayakan Bisnis. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester genap untuk semester 4 dengan kode EKM 354 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek penting tentang ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Pertemuan dalam studi kelayakan bisnis ada 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Adapun bahasan dalam studi kelayakan bisnis yaitu 1. Ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Yang kedua, wawasan studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, hubungan antara studi kelayakan bisnis dan keputusan manajemen. 4. Hubungan antara studi kelayakan bisnis dan sumber daya alam. 5. Hubungan antara studi kelayakan bisnis dan sumber daya manusia. 6 dan 7. Analisis pasar dan pemasaran. Yang ke-8, aspek teknis dan teknologi. Ke-9, aspek manajemen. Ke-10 aspek legal, 11 aspek lingkungan atau AMDAL, 12 dan 13 aspek finansial, yang ke-14 laporan hasil studi kelayakan bisnis. Capaian mata kuliah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang penilaian kelayakan suatu proyek dalam organisasi bisnis. Pembahasan difokuskan pada analisis suatu proyek dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomi, keuangan, manajemen, pasar, dan sensitivitas. Subcapaian atau CPMK. 1. Mahasiswa mampu memahami aspek teknis dan teknologi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami aspek manajemen. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami aspek legal atau yuridis. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami aspek lingkungan atau AMDAL. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami aspek finansial. Dalam proses pengajaran, saya menetapkan pendekatan DIE. Adalah singkatan dari Delivery Interactive Assessment. Dalam tahap delivery, saya menetapkan dalam berbagai pendekatan, memastikan memahami yang mendalam oleh mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Saya memanfaatkan modul pembelajaran yang telah disiapkan oleh kampus sebagai panduan utama dan juga mengadopsi teknologi seperti penggunaan presentasi PowerPoint untuk memperkaya pengalaman belajar. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif yang mengakomodasi berbagai jenis pembelajaran seperti visual dan auditori, sehingga mahasiswa dapat memahami dan meresapi materi yang lebih baik, serta menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bervariasi. Untuk meningkatkan motivasi mereka, selanjutnya pada tahap interaction, saya menjalankan pendekatan yang berfokus pada interaksi aktif pada mahasiswa. Ketika dalam ruang kelas, saya banyak berdiskusi langsung dengan mahasiswa, memberikan mereka kesempatan untuk mengemukakan pendapat, untuk bertanya dan berbagi ide. Selain itu, saya juga membagi mereka dalam kelompok untuk berdiskusi lebih intensif, sehingga mereka bisa berkolaborasi, berdiskusi lebih
dalam lagi tentang materi yang sedang diajarkan. Selain interaksi di kelas, saya juga menggunakan media komunikasi online seperti WhatsApp untuk menjaga komunikasi terbuka dengan mahasiswa di luar waktu kuliah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang membuat mahasiswa lebih nyaman dan aktif dalam mengajukan pertanyaan. Mungkin dalam kelas mereka agak ragu dalam bertanya. Dengan adanya WhatsApp ini, mereka akan lebih terbuka dan lebih nyaman dalam bertanya. Dan hal ini tentu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka. Tahap akhir yaitu asesmen. Saya mengimplementasi beragam metode evaluasi yang dirancang memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan belajar mahasiswa. Adapun asesmen ini terdiri dari ujian dan kuis yang dilakukan secara tatap muka. Selain itu, saya juga memanfaatkan sistem pembelajaran daring yang dimiliki Universitas Serasan, yaitu aplikasi Edlink. Beberapa kesempatan saya juga mengintegrasikan berbagai aspek penilaian menggunakan aplikasi. Selanjutnya, saya akan membahas kriteria penilaian yang digunakan kampus kami dan sudah disampaikan sejak awal proses pembelajaran. Hal ini memberikan mereka pemahaman yang jelas mengenai berbagai penyesuaian dengan target mereka. Adapun komponen meliputi 1. Kehadiran dengan bobot 5%, tugas dengan bobot 10%, diskusi dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot sebesar 45%. Demikian penjelasan dari saya terkait pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran yang mana saya mengangkat topik pada pertemuan ke-11 mengenai aspek lingkungan atau AMDAL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, kita masih ketemu dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Sebelum kita masuk dalam pertemuan ini, alangkah baiknya sejenak kita menundukkan kepala agar apa yang kita lalui hari ini menjadi tambahan ilmu bagi semua dan menjadi ladang pahala buat kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk materi hari ini tentang aspek lingkungan atau AMDAL, masih ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu? Silakan, siapa yang ingat aspek minggu lalu? Materi minggu lalu yaitu tentang aspek legal dan atau yuridis. Jawaban yang bagus dari saudari Ningrum. Baiklah, masih ada yang ingat lagi untuk masalah aspek yuridis atau aspek legal? Bisa menjelaskannya dari Abdi? Untuk aspek legal atau yuridis merupakan kajian terhadap rencana bisnis tersebut dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku seperti undang-undang dan turunannya. Atau aspek legal atau yuridis merupakan aspek hukum yang harus diuruti dalam studi kelayakan bisnis. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita minggu lalu? Meli? Dalam analisis aspek yuridis perlu dilihat dari sisi WHO persiapan pelaksana proyek, what, proyek apa yang dibuat, where, di mana proyek akan dilaksanakan, when, kapan proyek akan dilaksanakan, dan tentunya yang terakhir yaitu how, bagaimana proyek dilaksanakan. Ya, jawaban yang bagus dari saudari Meli. Sampai di sini paham? Masih ada yang ditanyakan untuk materi di minggu lalu?
Saya harap sudah jelas ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk di perkuliahan di hari ini, yaitu tentang aspek lingkungan atau AMDAL. Dari aspek lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan. Perlunya AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah analisis dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Jadi AMDAL ini sangat penting dalam kehidupan di lingkungan ya, karena lingkungan itu harus bersih, sehat ya, karena dia kalau tercemar dengan misalnya pabrik atau usaha lain ya, jadi kan dia mempengaruhi dari aspek lingkungannya. Kita lanjut. AMDAL diperlukan dalam melakukan suatu studi kelayakan dengan dua alasan. Yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan adanya proyek-proyek. Kegunaan AMDAL. AMDAL suatu proyek bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya. Sehingga AMDAL dapat dipakai dalam rangka pengelolaan dan pemantauan proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Peran AMDAL. Yang pertama, 1. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila telah disusun rencana pengelolaan lingkungan yang sebelumnya telah diketahui dampak lingkungan yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. Yang kedua, peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. Bagian dari AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis biasanya adalah sejauh mana keadaan lingkungan yang dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan oleh proyek seperti air, energi, manusia, dan ancaman alam sekitar. Yang ketiga, AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL adalah dokumen penting sebagai sumber informasi yang rinci mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa yang akan datang. Peraturan dan perundangan. Langkah awal suatu tim AMDAL di dalam melakukan studi adalah memahami peraturan dan perundangan yang berlaku mengenai lingkungan hidup di lokasi tempat studi AMDAL dilakukan. Sumber peraturan dan perundangan tersebut ada yang berlaku secara internasional, ada juga yang berlaku untuk suatu negara. Dalam satu negara, dapat saja peraturan dan perundangan berbeda untuk masing-masing provinsi dan sektor. Yang pertama berlaku secara internasional, yang kedua berlaku di dalam negeri. Dampak dalam AMDAL. Terkait dengan AMDAL, dampak adalah pengaruh aktivitas manusia dalam pembangunan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di lain pihak, kondisi lingkungan di Indonesia mengganggu kesejahteraan rakyat oleh kurangnya pembangunan seperti sanitasi lingkungan yang jelek yang akan menyebabkan penyakit berbasis lingkungan. Yang kedua, transmigrasi gagal karena terserang malaria. Yang ketiga, hujan yang akan menyebabkan banjir, namun jika kemarau akan menyebabkan kekeringan. Jika pembangunan dihubungkan dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat, maka terdapat beberapa hal yang diharapkan.
Satu, melindungi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, menyelamatkan pembangunan. Dampak adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas alamiah ataupun buatan manusia. Dapat berupa kimia, fisik, biologis, sekbud, atau kesehatan lingkungan. Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam analisis dampak lingkungan. Yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan. Proses melibatkan identifikasi dampak, evaluasi, dan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan. Yang kedua, life cycle assessment. Yang ketiga, social impact assessment. Beberapa alat yang digunakan dalam analisis dampak lingkungan. Yang pertama, modeling tools atau perangkat model. Yang kedua, alat berbasis peta yang digunakan untuk menganalisis data spasial dan geospasial yang sangat berguna dalam penilaian dampak terhadap lahan, penggunaan lahan, dan ekosistem. Yang ketiga, environment atau perangkat pemantauan lingkungan yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung mengenai kondisi lingkungan selama proyek berjalan. Alat ini berguna untuk memonitor kualitas udara, air, dan tanah, serta memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Penilaian kelayakan bisnis berdasarkan dampak lingkungan. Melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan dalam studi kelayakan bisnis akan membantu perusahaan mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang terkait dengan faktor-faktor lingkungan. Yang pertama, integrasi dampak lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Yang kedua, evaluasi proyek bisnis berdasarkan kriteria lingkungan. Terus yang ketiga, pertimbangan keuangan dan lingkungan. Dari beberapa pertimbangan utama yang perlu dianalisis, biaya mitigasi, manfaat jangka panjang, dan dampak sosial dan lingkungan. Dari aspek lingkungan, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan dari saya, mungkin apa contoh dari dalam aspek lingkungan? Maksudnya? Jelaskan bagaimana perusahaan yang ingin melakukan studi kelayakan bisnis dengan memperhatikan dampak lingkungan. Ada yang bisa menjawabnya? Iya, Fauzan, dipersilahkan. Mungkin memperhatikan dampak lingkungannya, antara lain bisa menggunakan ahli ya, menggunakan ahli lingkungan, setiap tahap perencanaan, memastikan ahli lingkungan yang komprehensif. Lalu bisa juga menerapkan teknologi ramah lingkungan, jadi selain bisa menghemat biaya operasional, di sisi lain juga mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Lalu dilakukan evaluasi secara berkala, ini pun dilakukan oleh tim manajemen biasanya. Lalu mengembangkan kebijakan berkelanjutan yang jelas dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan transparansi beberapa tadi. Ya, jawaban yang bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saudari Meli? Misalnya Bu, tadi kan sudah dijelaskan tentang AMDAL, lingkungan AMDAL. Di sini pertanyaan saya itu apa ya Bu, contoh dalam aspek lingkungan? Aspek lingkungan, maksud yang di sisi mananya? Ya, yang di aspek lingkungan yang di AMDAL Bu. Ya, si Fauzan bisa menjawab. Iya. Misalkan kita punya ada perusahaan yang berada di dunia. Nah, biasanya di awal perencanaan ada analisis biaya manfaat tentang AMDAL itu sendiri untuk teknologi pengendalian polusi udara dan air. Cuma itu kan membutuhkan biaya besar. Tapi kalau misalnya kita pikir lagi ke depannya untuk masalah denda atau kerugian reputasi yang akan diberikan nantinya, itu akan jauh lebih besar daripada biaya mitigasi.
Oke, jawaban yang bagus dari Fauzan. Ada yang bertanya lagi dari aspek lingkungan? Kalau di sini kan ada yang contohnya dia sebuah konstruksi ya, berencana membangun proyek di perumahan di kawasan hutan hujan tropis. Dia menggunakan metode AMDAL untuk mengidentifikasi dampak terhadap deforestasi dan kualitas air. Ya, selanjutnya dia perusahaan menggunakan GIS untuk memetakan area yang terpengaruh dan menetapkan tindakan mitigasi yang perlu diambil sebagai penanaman kembali pohon dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik ya. Atau bisa dari perusahaan yang lain juga bisa, tapi dia harus memperhatikan dampak lingkungannya, ada risikonya enggak, berarti jangan sampai tercemar lingkungan ya. Dia harus dilihat dulu ya, lingkungannya bagus enggak untuk mendirikan suatu perusahaan ya. Karena kan dia kadang kalau dekat dengan masyarakat nanti kan takutnya ada pengaruhnya ya. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan untuk materi perkuliahan hari ini ya. Dengan demikian, maka saya rasa materi hari ini sampai di sini. Ada yang bisa untuk menyimpulkan dari materi hari ini? Ya, silakan Saudari Ningrum. Baik, terima kasih Bu. Materi yang sudah disampaikan oleh Bu Novita tadi, mungkin dari saya menyimpulkan kesimpulan dari aspek lingkungan atau AMDAL itu sendiri adalah aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis merupakan komponen penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha. Analisis ini mencakup berbagai faktor mulai dari lingkungan operasional, lingkungan industri, hingga lingkungan jauh dengan tujuan untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada dampak negatif itu yang mungkin akan timbul dari AMDAL tersebut. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, perusahaan dapat mempersiapkan strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan muncul. Itu yang kesimpulan dari saya, Bu. Kesimpulan yang bagus dari Saudari Ningrum. Baiklah, untuk materi hari ini kita sampai di sini. Mungkin nanti Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan ya. Nanti Ibu akan bagikan, bisa nanti kalian bisa cek di Sparring atau di Edlink ya. Nanti juga absensi kalian bisa mengisi di aplikasi Edlink ya, atau nanti bisa manual. Baiklah, untuk hari ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.